kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan atas nama Kepala Sekolah SMK Syafi'i Akram. Acara yang ketiga penyerahan reward Popda. Acara yang keempat mauidhah hasanah. Dan acara yang kelima doa penutup. Untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan acara kedua, sambutan atas nama Kepala Sekolah SMK Syafi'i Akram. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi MSI. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Khalid Ma'rufi MPD, para guru, karyawan, dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan suatu kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walau dengan acara yang terbatas, namun bisa kita virtualkan dan bisa diikuti oleh teman-teman kita, guru-guru kita di tempat masing-masing. Dengan virtual bisa terjangkau dimanapun mereka berada untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Para bapak, ibu, anak-anakku, alhamdulillah saat ini SMK Syafi'i Akram dalam proses pelaksanaan SMK Center of Excellence. Kita mendapatkan satu bantuan dari Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Vokasi, dengan berbagai kegiatannya, antara lain berupa satu ruang praktek siswa untuk TKJ. Jurusan TKJ mendapatkan bantuan satu ruang praktek siswa dengan semua peralatannya, yaitu peralatan jaringan fiber optik. Dan ini insya Allah satu teknologi jaringan yang terkini yang bisa diikuti dan bisa dipelajari, karena sementara ini alhamdulillah sudah dapat sarana dan prasarananya. Bukan hanya sarpras, namun kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia pendidikan lainnya, kita bisa mengikuti kerjasama ini. Ada guru kita yang magang ke Telkom, kemudian magang juga ke perusahaan garment, perusahaan-perusahaan yang lain. Hal ini untuk memberikan satu pengalaman kerja, juga memberikan ilmu teknologi yang terkini bagi guru, juga bagi panitinya, bagi para siswa. Insya Allah juga akan ada guru tamu dari industri yang datang ke SMK untuk menyampaikan pembelajaran-pembelajaran. Hal-hal ini merupakan satu pembelajaran yang insya Allah akan berikan kemajuan, sehingga siswa-siswi kita, santri-santri kita
nantinya akan mendapatkan bekal ilmu pengetahuan terkini yang insya Allah bisa dimanfaatkan dalam dunia kerjanya. Mudah-mudahan dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita bisa memberikan satu bekal juga. Insya Allah nanti akan kita dengarkan uraian hikmah Isra Mi'raj dari Pak Kiai Abdul Khalid Ma'rufi MPD yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikuti dengan baik dan insya Allah manfaat mudah-mudahan bisa kita amalkan ke depan dengan baik pula. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ketiga, penyerahan reward Pekan Olahraga Daerah tahun 2020 yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMK Syafi'i Akram. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelum penyerahan dilakukan, saya akan bacakan daftar anak yang akan menerima reward beasiswa SPP. Yang pertama, M. Fadli Gia Azim, kelas 10 TKJ 2, juara 1 Taekwondo Pomse Popda Kota Pekalongan dengan reward 3 bulan SPP. Yang kedua, Eka Sa'dani Nur, 10 TKJ 1, juara 1 Taekwondo Under 51 Putra. Sama juga yaitu mendapatkan reward SPP 3 bulan. Terus untuk cabang takraw, ini tidak semuanya yang akan diwakili oleh Henry Mali Akbar, juara 2 takraw putra. Ada 5 orang anak. Dan untuk juara 2 tenis meja atas nama Hairul Anam. Dan M. Nur Ridwan, juara 2 Taekwondo Under 55 putra. Dan ada untuk takraw putri ada Sofa Hanaya Maftuhatur Rizko yang akan nanti diwakili oleh Maftuhatur Rizko kelas 11 TKJ 3 yaitu juara 3 takraw putri. Terus ada juara 3 bulu tangkis putri atas nama Mareta Salsa Diva Fizaki 10 TKR O2. Terus untuk taekwondo ada 3 kejuaraan. Untuk putri ada juara 3 mendapatkan 3 yang akan diwakili oleh Sulis Setiawati, juara 3 Taekwondo Under 55 putri. Terus ada pencak silat juara 3 kelas F putra, dalam ini Lukman Hakim Muzaki Saputra. Terus juara 3 karate kata atau jurus perorangan atas nama Abdul Aziz. Juara 3 voli pasir putra, juara 3 voli pasir putra dalam hal ini 2 anak, Mofarhan Ainun Najib, Ilham Hidayatullah. Dan juara 3 futsal ada
Ada 9 anak yang dalam ini kan diwakili oleh Alifa Jannatul Firdaus kelas 10 TBSM. Demikian untuk total kejuaraan yang kita raih, dan juga ada juara LKS tingkat kota untuk RPL dan TB. Untuk anak-anak yang saya panggil, harap untuk maju ke depan. Yang pertama M. Fadli Kia Azim. Langsung ke depan, Mas. Eka Sa'dani Nur. Nur Ridwan, M. Nur Ridwan. Hoiril Anam ada? Tidak ada, Pak. Henry Malia Akbar. Alifa Farhan ada. Abdul Aziz Lukman Hakim Sulis Mareta tidak ada. Maftuhatur Rizko kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyudi, untuk bisa menyerahkan tanda penghargaan beasiswa kepada siswanya. Monggo, Pak. Selanjutnya untuk juara LKS tingkat Kota Pekalongan dari jurusan RPL Azim Diamar, silahkan bisa maju. Kemudian dari RPL yang kedua yaitu Mungdir Tamam. Dan yang ketiga dari Tata Busana Niatur Rofiah.
Inilah juara LKS tingkat Kota Pekalongan yang kemudian lanjut di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah untuk SMK Syafi'i Akram pada tahun ini bisa maju ke LKS tingkat provinsi dengan peserta atau mewakili 5 lomba dan termasuk peserta terbanyak di SMK Kota Pekalongan. Kita doakan semoga perjuangan teman-teman kita di LKS provinsi mendapatkan hasil yang maksimal. Allahumma amin. Selanjutnya penyerahan penghargaan reward untuk pemenang lomba LKS. Kepala sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Demikian penyerahan reward kepada siswa yang berprestasi baik Popda maupun LKS. Dari saya kurang lebihnya minta maaf apabila ada banyak kekurangan. Allahumma fiq ila waqti thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti ngaji virtual yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Romo Kiai Haji Abdul Khalid Ma'rufi sekaligus doa penutup. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sadatil kurama al-a'izza
para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus ingkang kawula ta'zimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Buaran, panjenenganipun Gus Aing, ingkang kawula mulyakaken Kepala Sekolah SMK Syafi Akrom Bapak Kiai Arif Wahyudi MSI, ingkang kawula mulyakaken Pengasuh Pondok Pesantren SMK Syafi Akrom Bapak Kiai Muhsinin, sedaya para asatidzah ingkang khidmah wonten lingkungan SMK Syafi Akrom, sedaya para santri, lajeng sedaya para siswa dimanapun Anda berada yang pada pagi hari ini sedang menyaksikan pengajian virtual dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap tahun kita mesti memperingati Isra Mi'raj. Sehingga saya bingung mau bicara apa. Karena di YouTube sudah banyak sekali pengajian-pengajian Isra Mi'raj yang disampaikan oleh para alim, oleh orang-orang yang luar biasa. Semoga saja apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, karena saya ini hanya butiran debu, seorang anak muda yang jauh dari Probolinggo, Jawa Timur, kemudian ikut nimbrung di Pekalongan ini sebetulnya karena cinta, Pak Kiai Arif. Karena cinta kepada istri saya. Akhirnya saya ke sini. Jadi go to Pekalongan with love, ini ceritanya begitulah. Para hadirin wal hadirat jamaah yang saya muliakan, di dalam kajian ilmu tafsir ada satu kajian yang disebut dengan ilmu munasabatil Quran. Ilmu munasabatil Quran ini tidak semua ulama ahli Quran mengiyakan. Tetapi ada ulama yang setuju dengan konsep munasabatil Quran. Di antaranya misalkan Asy-Syaikh Abu Bakar An-Naisaburi, misalkan, yang hidup, yang wafat pada tahun 323 Hijriah. Dan banyak ulama-ulama yang kemudian juga cocok dengan konsep munasabatil Quran, seperti mufassir yang kita miliki di Indonesia, beliau adalah Al-Habib Profesor Dr. Quraisy Shihab. Di dalam kitab tafsirnya yang kemudian masyhur disebut dengan Al-Misbah, beliau Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan surah Al-Isra
Kalau kita ingin memahami surah Al-Isra dalam kacamata rasionalis, maka harus memahami surah sebelum surah Al-Isra. Apa sebelum surah Al-Isra? Yakni surah An-Nahl. Kita tahu bahwa Nahl itu adalah satu hewan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang bisa memproduksi madu. Meskipun madu ini keluar dari dubur. Sehingga di sini kita dapat hikmah, tidak semua sesuatu yang keluar dari dubur itu adalah jelek. Dan tidak semua yang keluar dari mulut itu adalah baik. Sebab kadang-kadang yang keluar dari mulut lebih jelek daripada yang keluar dari dubur. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bahwa antara surah An-Nahl dan surah Al-Isra ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sebelum Allah berbicara tentang Isra, di mana Isra ini adalah merupakan peristiwa yang di luar nalar manusia, kita diberikan sebuah perumpamaan. Kita diberikan sebuah angan-angan, kita diberikan sebuah gambaran bagaimana Allah menciptakan satu hewan kecil yang 100 kali lebih cepat daripada pesawat tanpa awak. Yakni tawon itu tadi. Kecepatan tawon ini luar biasa, manusia sekeren apapun dan semodern apapun tidak mampu menciptakan sesuatu yang kecil seperti halnya tawon. Yang menarik daripada tawon ini adalah, misalkan tawon ini adalah satu hewan yang tidak mau mencelok di tempat yang kotor. Dia hanya mau mencelok di tempat yang bagus dan di tempat yang bisa diambil madunya. Beda dengan laler. Laler itu adalah suatu hewan yang kebalikan daripada tawon itu tadi. Dia tidak akan pernah bisa untuk nemplok di bunga, tetapi dia pasti nemplok di tempat-tempat yang kotor. Maka di sini kita dapat pelajaran. Jadilah manusia seperti tawon, jangan jadi manusia seperti lalat. Karena lalat dimanapun dia akan mencelok, mesti mencelok di tempat yang buruk, dan kemanapun dia singgah, maka pasti akan memberikan efek negatif. Berbeda dengan halnya tawon, mencelok saja di tempat yang baik, dan dia akan pasti memberikan efek positif. Allah menciptakan tawon ini dengan model yang kecil seperti itu, kemudian rumah dengan sedemikian rupa istimewa. Rumahnya tawon itu istimewa karena bisa menjaga madu tidak jatuh, dan lain sebagainya. Sehingga Allah ingin mengatakan bahwa aku lo iso nyiptake tawon sing kaya ngono kuwi. Kita semua ini tidak ada yang bisa menciptakan tawon. Maka tawon ini adalah satu hewan kecil yang di luar nalar manusia. Kalau Allah bisa menciptakan seekor tawon dengan seluruh keistimewaannya, maka di surah Al-Isra Allah menciptakan satu peristiwa yang jauh lebih hebat daripada kejadian tawon, yakni peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang melintasi dimensi manusia pada umumnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian di ayat pertama surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanalladzi. Ungkapan subhanalladzi ini adalah ungkapan satu hal yang menakjubkan yang manusia tidak akan mampu melakukan hal yang sama.
Seperti halnya kita ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang luar biasa, misalnya kita ketemu dengan Andin, pas ngaji ngeten Andin moro-moro teko bubar niki pengajian Pak Ki Arif, yakin. Jenengan konsentrasi teng kula melayu riyen pun teng. Ya Allah, subhanallah, ana wong ayu teko. Ibu-ibunya, ya Allah, wonten Aldebaran rawuh, wonten wis geger. Maka Allah mengajak kita untuk memuji kebesaran-kebesarannya dengan subhanalladzi asra. Ungkapan tasbih itu tadi. Di sini Bapak Ibu hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian, para santri dan para siswa siswi SMK Syafi'i Akram, sekali lagi bahwa kita ini hanya manusia yang lemah. Hanya manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki kekuatan apapun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Ta'ala ketika beliau berumur 50 tahun. Ada yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj beliau ini karena beliau lagi mengalami kegalauan yang luar biasa. Di saat istri tercinta beliau yakni Sayyidatina Khadijatul Kubra wafat, kemudian juga pamannya wafat, maka ketika dua orang bemper Rasulullah ini kemudian kembali ke Hadratil Ilah, orang-orang kafir Mekah sangat gencar untuk ingin membunuh Rasulullah dan menolak terhadap dakwah Rasulullah. Maka Nabi Muhammad murung, karena pendukungnya sudah secara sosial pendukungnya adalah pamannya, secara finansial pendukungnya adalah garwane beliau yakni Khadijatul Kubra. Maka Masya Allah, Sayyidatina Khadijatul Kubra di akhir hayat beliau mengatakan kepada Sayyidatina Fatimah, seandainya besok engkau wahai suamiku Rasulullah tidak memiliki uang untuk berdakwah, seandainya tulang-tulangku laku untuk dijual, maka silahkan bongkar kuburanku dan jual tulang-tulangku sebagai bekal dakwah engkau wahai suamiku. Mana ada istri yang model seperti ini? Mohon maaf. Mohon maaf. Mana ada perempuan model seperti ini? Mohon maaf. Tetapi kalau sampean pengen punya istri seperti Khadijah, maka Anda harus seperti Rasulullah. Nanti ana wong lanang kaya Kanjeng Nabi. Rana. Tidak ada. Maka Rasulullah dengan Siti Khadijah ini satu pasangan yang luar biasa. Kita berbicara bukan masalah ganteng atau cantiknya. Kalau kita bicara masalah ganteng atau cantiknya, mohon maaf, ojo kok Kanjeng Nabi. Cewek-cewek melihat Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin saja sudah gejek-gejek. Bebitin, sudah begitu. Apalagi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering saya melihat ketika kita sedang bermaulid bersama Az-Zahir, kemudian ketika mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sering saya ketika bersama Az-Zahir itu banyak orang-orang yang kemudian meneteskan air mata, persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan nangis. Kuku nangis. Saya yang berdiri di samping Habib Ali Zainal Abidin di dalam hati ndertek.
Ya Allah, kenapa orang itu bisa nangis sedemikian rupa, sementara saya tidak bisa nangis? Kita ini kadang-kadang kalau pas ya Nabi, salam alaika, apa yang kita lakukan? Selfie, Pak. Ya Nabi, salam alaika. Habib, cekrak. Tapi di sebelah sana ada orang yang nangis karena betul-betul syauq, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita memiliki kerinduan yang seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan yang silahkan dijawab sendiri di dalam hati panjenengan semua. Bagaimana orang-orang itu kemudian nangis, meneteskan air mata ketika membaca ya Nabi salam alaika. Itu orang-orang yang betul-betul cinta sama Nabi. Kalau kita ini cintanya masih abal-abal. Karena ketika disebutkan nama Nabi, kita masih guyon kesana kemari, ngomong kesana kemari. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ini kritik sosial. Kalau kita mengadakan acara maulid Nabi, yang ditunggu adalah kiainya. Bukan yang diikuti adalah pembacaan maulid simtud durornya. Kualik mas bro. Seharusnya yang didengarkan dan diikuti adalah maulid simtud durornya. Ceramah itu hanya tambahan saja. Yang diikuti itu adalah maulid simtud durornya. Mulai dari awal kita mendengarkan maulid simtud duror, maulid tiba, maulid barzanji. Itu nilainya sudah luar biasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu doa tok itu. Maka sering kita melihat teman-teman ini kalau pas lagi baca maulid tiba, maulid duror, dan lain sebagainya ketika awalan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Tangannya tidak dibeginikan. Padahal ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi itu semua doa mas. Semua doa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, bukakanlah kebaikan kepadaku ya Allah. Cuma sayang kita itu cuma merokok, ngomong ngalor ngidul. Kono sing ayu dicekrek, kono sing apa dicekrek. Lewat kita pahalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kembali lagi ke awal. Wong ini cerita Isra Mi'raj bukan maulid Nabi. Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah ketika beliau umur 50 tahun. Pada suatu saat ketika beliau sedang legereng bahasa orang Pekalongan. Legereng niku napa? Layah-layah. Di dalamnya Ummi Hani. Ada yang mengatakan kalau di dalam kitab Dardir Mi'raj itu ketika beliau sedang layah-layah di sekitar Ka'bah. Fi waqtil isya. Bukan ba'da sholat isya. Sebab pada waktu itu sholat isya belum turun perintahnya. Tapi fi waqtil isya. Di waktu isya. Maka beliau didatangi oleh dua malaikat. Ada malaikat Jibril dan ada malaikat Mikael. Malaikat Mikael dan malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam. Maka kaitannya dengan air, Al-Imam As-Subuki mengatakan air yang istimewa itu ada 4 kategori. Pertama adalah air yang dikeluarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk mukjizat ketika beliau sedang melaksanakan perang Hudaybiyah. Di saat Rasul sedang perang Hudaybiyah ada sekitar 1025 orang.
Seperti dikatakan di dalam kitab Khosaisun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan mukjizatnya mengeluarkan air dari sela-sela jari-jari Rasulullah. Ini kata Imam As-Subuki air yang paling top. Karena keluar dari sela-sela, bukan dari jari Mas, bukan. Pemahaman kita selama ini kadang-kadang dari jari. Dari jari berarti sini mancur, enggak. Dari sela-sela jari. Dari sela-sela jari berarti dari sini. Memancarkan air, mengeluarkan air. Dan 1025 orang itu dibagi 4 gelombang. 300 gelombang pertama 315 orang. Orangnya, pasukannya plus untone plus jarane. Setelah 315 orang gantian gelombang yang berikutnya. Gantian gelombang yang berikutnya. Yang terakhir sekitar 80 atau 70 orang. Maka kata Imam As-Subuki, inilah air yang tiada tanding, tiada banding. Yang kedua kata Imam As-Subuki, air sumur Zam-Zam. Karena pada waktu itu Nabi Ismail alaihissalam masih kecil, ibunya Siti Hajar cari kemana-mana, lari dari satu bukit ke bukit yang lain, yang akhirnya kemudian disebut bukit apa? Sofa, Marwah, tetapi tidak menemukan air. Nabi Ismail yang pada waktu itu masih kecil, cuma geser-geser kaki, kemudian muncul air. Itulah yang kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Yang ketiga, kata Imam As-Subuki, adalah air Telaga Kautsar. Air Telaga Kautsar ini diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fashani di dalam kitab Majalisus Saniyah, berasal dari 4 sungai di dalam sorga. Di dalam sorga itu ada 4 sungai, ada sungai air tawar, ada sungai air susu, ada sungai air khamr, dan ada sungai air madu. Dan 4 sungai ini bersumber dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dipotong-potong jadi 4 kalimat. Pertama, Bismi. Ini yang mengeluarkan air sungai tawar. Kalimat Allah mengeluarkan air sungai air susu. Kalimat Ar-Rahman mengeluarkan air sungai air khamr. Dan Ar-Rahim mengeluarkan air sungai air madu. Yang kemudian tempat terakhir daripada 4 sungai ini muaranya adalah apa tadi? Telaga Kautsar. Malaikat Jibril satu saat ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj nyampe ke atas, ditanya sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu rada ngetes sama malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kalau ditanya mesti jawab. Satu saat ditanya sama Nabi, beliau malaikat Jibril tidak bisa jawab. Ya Jibril, ini air sungai 4 ini kira-kira sumbernya di mana? Dan muaranya di mana? Maaf ya Rasul, muaranya saya tahu, tapi kalau sumbernya saya tidak tahu. Ternyata kamu tidak tahu. Masalahnya malaikat Jibril itu ketika diajak kemana-mana itu paham terus. Ono wong modele kaya ngene, ndase mohon maaf kepalanya ditutuki. Tutuki nanti ada lagi, tutuk ada lagi, tutuk ada lagi. Ditanya, ini kenapa? Karena begini-begini ya Rasul. Ada lagi orang begini, bisa jawab semua. Satu saat ditanya sama Rasul, ini air sumbernya dari mana? Sorry, saya tidak tahu ya Rasul. Itu bahasa gaulnya gitulah. Maka Telaga Kautsar ini teman-teman sekalian, tidak bisa kita nikmati saat ini. Akan tetapi Telaga Kautsar ini bisa kita nikmati setelah kita melewati 6 fase kehidupan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 6 fase kehidupan. Manusia itu mengalami 10 episode perjalanan hidup. Ini yang baru, ini yang baru. Jarang jarang kita dengar. Manusia mengalami 10 episode kehidupan. Pertama, episode alam rahim.
Setelah kita dari alam rahim 9 bulan keluar, namanya episode alam dunia. Kemudian yang ketiga, setelah kita hidup di dunia, maka kita akan masuk ke episode kehidupan yang baru, yakni alam barzakh atau alam kubur. Setelah kita alam kubur, kita akan masuk ke dalam satu episode, yakni yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yaumul ba'ats, maka ada kehidupan berikutnya, yakni yaumul mahsyar. Kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan seluruh manusia dan seluruh ciptaan Allah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat manusia terakhir. Pokoknya saiki urip kesok mati. Dikumpulkan jadi satu, namanya alam mahsyar. Jadi alam rahim, alam dunia, alam kubur, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu fase yang kelima. Fase yang keenam baru kita akan digiring ke telaga Kautsar. Maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad As-Sawi, air di telaga Kautsar itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju. Wes, kita tidak bisa membayangkan seperti apa kenikmatan daripada air telaga Kautsar. Maka kemudian ada satu riwayat mengatakan, kalau ada orang minum dari air telaga Kautsar, maka dia tidak akan merasakan haus sampai dirinya masuk ke fase yang ke-10 di dalam kehidupan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baru 6 ya. Yang ke-7, setelah kita masuk kepada telaga Kautsar, dan ternyata tidak semua orang bisa minum dari telaga Kautsar. Tidak semua orang. Loh, siapa Pak Ustadz yang bisa minum dari air telaga Kautsar? Dikatakan di dalam surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli. Siapa yang akan meminum air telaga Kautsar adalah fasholli, orang-orang yang bisa konsisten dengan sholatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan konsisten dengan kehidupan sosialnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dua ini loh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian, vertikalnya jos, horizontalnya jos, sama Allahnya beres, sama tetangga-tetangganya juga beres. Awake dhewe karo pangeran karo pangeran beres, karo tanggane apa kowe? Apa kowe? Maido melulu ora iso ngombe banyu telaga Kautsar, ndak bisa. Yang bisa minum telaga Kautsar itu kalau balance antara vertikal dan horizontal. Maka setelah kita menjalani fase yang ke-6, yakni telaga Kautsar itu tadi, kita akan digiring oleh Allah Ta'ala menuju ke alam berikutnya, yakni alam hisab. Kita akan dihisab oleh Allah, ditanya kita yang jadi pengasuh, yang jadi kepala sekolah, sing dadi murid, sing dadi wong sugih, sing dadi wong melarat, semua ditanya oleh Allah Ta'ala. Dimintai pertanggung jawabannya. Maka disitulah kemudian Rasul pernah mengatakan, orang melarat akan lebih dulu dihisab daripada orang kaya, selisihnya 500 tahun. Pertanyaannya adalah, kalau sampean mendengar berita semacam itu, kira-kira sampean milih dadi wong melarat apa wong sugih? Wong melarat kali wong sugih niku hisabnya lebih dulu wong melarat, selisih 500 tahunnya akhirat, bukan 500 tahunnya dunia. Sampeyan nak ngeten ngertos ngeten iki kira-kira badhe milih dadi wong melarat napa wong sugih? Ben hisabe rampung dhisik. Nak kula nggih milih dadi wong sugih. Kersane pun, sing penting sugih, apik, salate jos karo tangga-tanggane apik. Insyaallah di yaumil mahsyar enak kita dapat AC. Setelah kita di fase hisab, kemudian kita akan digiring ke fase mizan. Kita akan ditimbang oleh Allah
amal baiknya sama amal buruknya kira-kira berat yang mana? Baru setelah yaumil mizan kita akan dibawa ke fase berikutnya, yakni as-sirat, jembatan. Jembatannya bukan seperti jembatan Comal, tapi wafi riwayat jembatannya itu seperti satu helai rambut. Yang selamat endingnya surga, yang tidak selamat endingnya neraka. Ada 10 fase kehidupan. Kita baru 2, Mas. Kita ini baru 2, baru selesai dari alam rahim dan saat ini kita ada di alam dunia. Masih kurang 8 perjalanan lagi. Cek kurang 8. Maka Rasulullah mengatakan, Jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Maksudnya apa? Kita disuruh untuk selalu mengontrol niat. Jangan sampai niat kita kemudian salah. Karena kalau niat kita salah, maka kehidupan akan menjadi salah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kembali kepada air, karena belum selesai, baru 3 ya. Air yang keluar dari sela-sela Rasulullah, kemudian ditambah air Zam-Zam, kemudian air telaga Kautsar. Yang keempat, kata Imam As-Subuki adalah air sungai Nil. Air sungai Nil ini ada di Mesir. Kenapa air sungai Nil ini memiliki keistimewaan? Kata Imam As-Subuki, karena sungai Nil ini takut sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Gubernur Mesir menghadap kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, sungai di tempat kami tidak mengalir. Lu biasanya gimana? Biasanya kita setiap tahun kurban sapi. Tapi karena tahun ini tidak ada sapi yang bisa dikorbankan, maka air dari sungai Nil tidak mengalir. Maka kemudian Sayyidina Umar menulis surat untuk sungai Nil. Sayyidina Umar nulis surat untuk sungai Nil. Kemudian dilempar oleh Gubernur Mesir dan akhirnya sampai sekarang sungai Nil tidak pernah padam. Tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa seperti itu? Karena sungai Nil dulu dikuasai oleh jin. Dan jin takut kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Seandainya Sayyidina Umar lewat gang 5, jin mesti lewat gang 4. Saking wedine sama Sayyidina Umar. Beda dengan Umar yang ada di sini. Beda. Itu Sayyidina Umar sama Umar kene wis beda. Umar yang ada di seluruh pemirsa. Beda. Itu Sayyidina Umar. Sama ora usah niru, Mbak. Sayyidina Umar itu dikatakan di dalam kitab Majalisus Saniyah disebut dengan Hafiz. Sayyidina Umar kan julukannya Abi Hafiz. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa Sayyidina Umar itu orangnya rosoh, kuat, istimewa. Dikatakan dalam satu riwayat, Sayyidina Umar itu pernah naik kuda. Pernah naik kuda dengan hanya memegang kedua telinga kuda. Jadi tangan kiri pegang telinga yang sini, tangan kanan pegang yang sebelah. Kemudian beliau loncat, langsung duduk di atas kuda. Akrobat, kayak angling Darmo ngoten niku. Istimewa dan tegas, persis seperti bapaknya Umar Ibnul Khattab. Pak Khattab, bapaknya Sayyidina Umar. Itu orangnya tegas, keras. Kapan siji, kapan orang iso ditawar. Nurun sama anaknya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ini orang yang keras, sampai beliau kepingin membunuh Rasulullah. Mana Muhammad? Parani tak sikat sisan. Tetapi ketika mendengar surah Al-Maidah yang dibaca oleh adiknya, beliau luluh hatinya. Maka Anda kalau ingin meluluhkan hati seseorang, baca Al-Quran. Ya, halo. Ya, kalau ingin meluluhkan hati seseorang, baca Al-Quran. Pemirsa, Anda yang masih jomblo, tak kasih ijazah pemirsa, ya. Engkang tasih jomblo, yang sudah menikah, pengen nikah lagi, ya monggo lah. Nak kula mboten pun cukup setunggal mawon. Mangke nak kalih kula tileme teng masjid mangke.
Kula biasa guyon kalih bojo kula niku. Wong kula nggih digojloki kalih kiai-kiai niku, kalih bebidin niku digojloki. Makrufi kok sampai kawin meneh turune nang masjid. Baca ayat apa ya lupa saya. Suratnya apa lupa, tapi ayatnya apal. Gampang ayatnya gampang. Sering kita dengar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa supaya kita dapat jodoh yang solih atau solihah. Bukan jodoh yang solih-solihah berarti lak loro lanang wedok jodohne angel. Jodoh yang solih solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dibaca dalam bilangan ganjil setiap hari. 11 kali sehari. Pakai nafas, jangan tanpa nafas, karena kalau tanpa nafas engko nanti di rumah sakit benden sama. Bahaya. Niku aturane ijazahan menyesatkan niku. Baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa yang diijazahkan kepada saya dari guru-guru saya kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh atau solihah. Kalau sampean pengen cepet mas, dikejar-kejar cah wedok gampang. Sawatan nganggo waktu, insya Allah sampean dikejar-kejar cah wedok. Cah wedok ayu njupuk waktu sampean set balangke, insya Allah sampean dikejar-kejar cah wedok. Yakin? Ya. Hah? Bener enggak? Iya, bener. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, air yang 4 kan sudah nggih? Yang terakhir sungai Nil. Yang terakhir yang kelima ya kali Setu, kali yang lain. Kali Setu, kali Comal, kali Loji, kali Pekalongan niki kaline Masya Allah luar biasa. Warna-warni, betul. Luar biasa. Jadi wonderful of world lah ya, batik of world, yaitu sampai kaline melu ke batik ya. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Ya Allah, kok ampun jam 11 nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mawon di skip. Ceritane naik ke langit ketemu sama Allah, kemudian diberi perintah sholat 50 kali sehari. Kita ini kalau sholat 50 kali sehari mungkin setiap 1/4 jam adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk. Anak-anak, Allahu Akbar, bubar. Anak-anak, absen, serampung. 15 menit sekali adzan. Kalau 50 kali sholat sehari. Misalkan 24 saja kan berarti setiap satu jam. Kalau 48 berarti setiap setengah jam. Ini 50 kali. Ya berarti sekitar 20 menit sekali lah. Kalau kita sekitar 20 menit sekali terus adzan terus sholat, apa ora kerepotan dalu-dalu kita ndak bisa tidur mas. Kita ndak bisa ngaji virtual seperti ini. Dilu-dilu adzan mana? Adzan mana Pak Musafa ngimami, mana Pak Musafa ngimami. Adzan mana? Ndak bisa apa-apa. Maka untung Allah Ta'ala memberikan diskon. Meskipun Nabi Muhammad menerima masukan dari Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, kamu dapat apa dari Allah Muhammad? Dapat sholat 50 kali, wes bali on, jaluk diskon, gak kuat umatmu ki cilik-cilik ireng kayak pentol korek. Bali. Alhamdulillah diskon dari 50 sampai 5. Sama Nabi Musa masih disuruh minta lagi. Minta. Saya syariat sholatnya sehari cuma 3 kali, itu saja sudah tidak ada yang kuat. Jadi syariatnya Nabi Musa sholat itu 3 kali.
Seperti dikatakan di dalam kitab Faidul Qadir oleh Imam Abdur Rauf Al-Munawi. Sholatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa cuma 3 kali. Sholat pagi, sholat sore, sama sholat malam. Itu saja tidak ada yang kuat. Apalagi kamu 50 jadi 5. Balik meneh, jaluk. Tidak, sudah. Saya malu sama Allah. Dari 50 jadi 5. Kortingnya wis besar-besaran. Orang mau big sale maneh kuwi. Big sale misalnya. Kakean big kuwi. Tapi istimewanya betul. Ternyata umatnya Nabi Muhammad ini masih banyak yang tidak sholat 5 waktunya belum jangkep. Ada yang sehari semalam sholatnya cuma 4 kali, subuh tidak pernah tangi. Tangi ini jam itu, sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Masya Allah. Subuh tidak bangun, ya isya kelayah turu. Asalnya baru maghrib awannya kerja, beres-beres sembarang kalir, baru sholat maghrib layah-layah. Bablas, tangine jam itu. Ada sholat, ada orang sholatnya cuma 2 kali. Subuh, kesiangan terus, isya kelayah turu. Zuhur, cek repot. Nang tengah sawah, nang bengkel, nang kono, sembarang kalir. Akhirnya zuhurnya tidak sholat. Ada lagi orang yang sholatnya cuma bisa 1 kali. Maghrib tok. Mergo asare wangsul dari tempat kerja, belum nyampe rumah sudah maghrib. Tidak asaran, belas tidak asaran. Insya Allah. Maka kalau kita menemukan orang yang seperti itu, ampun diece. Biar sudah. Ustaz, kula niku mboten saged salat 5 waktu terus kula niku kedah pripun? Sampean kalau ndak bisa salat 5 waktu, sing penting aja ucul di masjid. Lho pripun maksude? Mbok yao mondar-mandir nang pinggir masjid. Loh, kok ngoten? Siapa tahu ketika sampean mengelilingi masjid, Allah Ta'ala membuka hati sampean sehingga sampean mau melaksanakan sholat. Sebab urusan sholat dan tidak itu sebetulnya adalah urusan hidayah. Urusan taufik dari Allah Subhanahu. Loh iya, kita ini kalau tidak dikasih taufik sama Allah kira-kira sampean mondok apa enggak? Enggak, wong di pondok itu enggak enak kok. Di pondok itu enggak enak, serba terbatas. Sing maune senengane sepeda motor mondok, sepeda motornya ditinggal. Sing maune main HP iso 24 jam sampai headsetan turu karo headsetan di rumah. Kita bisa nonton TV dengan sebebas mungkin, kita bisa makan dengan sebebas mungkin. Tapi ketika kita di pondok, Masya Allah, nelongso awak dewe di pondok. Enak duitnya, kalau awal bulan duitnya masih banyak, makannya enak-enak. Ya, baru kiriman, Masya Allah, ke warung, makannya ayam, telur, ayam. Nanti kalau sudah tanggal 25, sudah rodok suwi, mangane ora ayam, ora telur. Apa? Kulite telur. Duitnya wis ra ono. Ana kancane mangan enak, awak dhewe mangan apa karo celeguk ngene kan. Celeguk ya Allah. Ini teman-teman sekalian, bahwa ternyata 5 sholat ini loh masih banyak yang alhamdulillah kita semua sudah lengkap 5-nya ya. Alhamdulillah. Maka ingat, kalau kita ingin mendapatkan air telaga Kautsar, ayo kita jaga sholat kita. Jangan sampai sholat kita kebablasan. Kalau misalkan kebablasan, langsung dikodok. Tidak usah tunggu apa-apa, karena kematian itu lebih dekat dengan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, dan kehidupan yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bokonge inul dicokot ula, cekap semanten atur kaula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami aturkan terima kasih. Memasuki acara terakhir yaitu ramah tamah. Namun sebelumnya kami atas nama pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi habibi